Nih, baiklah, masih di contoh soal akuntansi. Perusahaan jasa PT Bangun Ruko Sewa Bangunan dan Tanah periode November 2022. Ini informasinya tanggal 30 November 2022. Ini penyesuaian rental atas pendapatan jasa sewa periode November 2022 atas PT S Hardware, PT Hero Elektronik, dan PT Retail. Nah, maksudnya penyesuaian pendapatan ini adalah pendapatan yang akan diakui di periode November 2022, dimana ini pada saat kita terbitkan invoice itu berdasarkan installment atau cicilan. Nah, itu tidak bisa diakui sebesar itu menjadi pendapatan jasa sewa pada PT Bangun Ruko. Jadi harus disesuaikan dengan porsinya. Nah, sebagai informasi, ini saya sudah rekap. Ini adalah rekap dari 4 ya. Kita selama berjalan periode Oktober sampai November ini ada 4 penyewa, yaitu PT S Hardware, PT Hero, PT Elektronik, dan PT Retail. Baru ada 4. Ini adalah kontrak, periodnya adalah periode kontraknya. Ini dia mulainya untuk S Hardware tuh 17 sampai 16 November 2025 atau 36 bulan. Sedangkan PT Hero ini adalah 21 November 2022 sampai 20 November 2024, 24 bulan. Nah, untuk PT Elektronik ini dimulai dari 25 November sampai 24 November 2024 atau 24 bulan. Sedangkan PT Retail ini hanya 3 bulan, dimulai dari 25 November sampai 24 Februari 2023. Nah, ini adalah luasannya. Luasannya sudah saya rekap. Nah, ini harga rentalnya per meter. Ini 90.000, 120, 150, 200.000. Nah, ini adalah rental per bulannya. Ini dapat dari mana? 1050 dikali 90.000. Ini adalah total dari biaya rentalnya sebulan. Nah, kemudian total rental ini didapat dari mana? Ini 94.500.000 yang ini, dikali dengan jumlah bulannya. Dapatnya adalah 3.402.000.000 rupiah. Nah, itu adalah total kontraknya selama 36 bulan. Nah, ini pun sama untuk PT Hero. Ini 24 bulan dikali dengan 110 juta. Ini total sebulannya. Ini adalah selama 2 tahun atau 24 bulan sebesar 2.650.320.000 rupiah. Sedangkan untuk PT Elektronik ini 315.750.000. Ini dikali dengan 24 bulan. Ini dapatnya 7.578.000 selama 24 bulan. Kemudian ini PT Retail 3 bulan dikali 341.800.000. Ini totalnya adalah kontraknya selama 3 bulan 1.025.400 rupiah. Nah, ini adalah DP-nya atau uang mukanya. Nah, uang mukanya ini adalah 25% dikali dari total rental ini. Nah, dapatnya ini. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian ini sisa rental. Sisa rental ini didapat dari total rental ini, teman-teman, dikurang dengan DP yang sudah mereka bayar di muka. Nah, inilah sisa rental. Nah, kemudian dari sisa rental ini, nah ini seperti contoh PTS Hardware, dia memiliki kesanggupan mencicil selama 24 bulan. Nah, jadi total installment atau cicilan per bulannya adalah sebesar ini. Nah, jadi ini sisa rental dibagi 24 kesanggupannya untuk mencicilnya. Dapatnya sebulan ini. Nah, selama ini kita terbitkan tagihan berdasarkan installment ini. Nah, sebenarnya biaya sewa rental per bulan itu yang harus kita akui itu adalah ini. Nah, ini adalah kita akui di laporan keuangan.
di laporan keuangan di rugi laba, bukan yang ini, bukan berdasarkan cicilan. Kalau cicilan kan adalah sistem masalah pembayaran, bukan masalah pendapatan. Nah, ini masalah pembayarannya, kita tagih segini dan kita harusnya mengakui di laporan keuangan adalah sebesar rental per bulan. Karena sesungguhnya memang per bulannya ini gitu yang dibayar mereka. Kalau ini hanya metode masalah cicilannya saja gitu loh. Nah, ini yang selama ini kita terbitkan invoice kan yang ini. Nah, ini harus disesuaikan dengan angka yang rental per bulan ini. Nah, kemudian di sini ada service charge per harga per square meternya adalah ini masing-masing ada 25.000, 60.000, 40.000, 60.000. Ini tergantung negonya ya. Ini service charge sebulannya yang ini. Nah, ini dikalinya dapat dari mana? 25.000 dikali dengan luasan. Ini dapatnya 26.250.000 per bulan. Nah, kalau untuk service charge ini tidak ada penyesuaian. Karena kenapa? Karena dia tidak terkait dengan ada pembayaran DP. Yang hanya pembayaran DP hanyalah rental. Nah, seperti itu. Nah, makanya harus disesuaikan. Nah, seperti apa menyesuaikannya? Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini juga saya sudah rekap yang ini. Ini adalah rekap. Ini PTS Hardware. Ini PTS Hardware, PT Hero, PT Elektronik. Ini rekap pembuatan invoice-nya. Ini tanggal pembukaan tokohnya. Ini tanggal pembukaan S Hardware itu 17 November. PT Hero itu tanggal 21. PT Elektronik tanggal 25. PT Retail itu tanggal 25. Ini adalah tanggal pembuatan invoice-nya ya teman-teman. Ini tanggal pembuatan invoice-nya. Ini tanggal jatuh tempo invoice-nya. Nah, ini tanggalnya pembuatannya, ini tanggal jatuh temponya. Ini description-nya adalah keterangannya. Ini keterangan rental periode November 17 sampai 30 November. Ini kenapa 17? Karena dia openingnya di tanggal 17. Nah, ini kenapa dimulai dari 21 sampai 30? Karena openingnya di tanggal 21 untuk PT Hero. Nah, kalau untuk yang PT Elektronik dia opening tanggal 25. Nah, ini dia kenapa dia rental periode Novembernya dihitung dari tanggal 25 sampai 30 November. Nah, ini untuk yang PT Retail ini kita tidak terbitkan invoice November ya, karena dia sudah dibayar di muka semua. Dia sudah cicil 2 kali DP untuk semua rentalnya. Jadi kita tinggal melakukan penyesuaian atau adjustment di akhir bulan. Nah, ini invoice yang kita terbitkan untuk rentalnya di 2022 yang sudah saya jelaskan di atas. Ini juga sudah diterbitkan tanggal 16, tinggal di adjustment saja. Nah, kemudian ini installmentnya. Nah, ini kan installmentnya adalah sebesar ini. Nah, ini didapat invoice November 2022 ini contoh. Ini installment PTS Hardware sebesar 106.312.500. Ini dibagi 30. Seperti saya jelaskan video saya sebelumnya, dibagi 30 dikali dengan 14 hari. 14 hari itu dapat dari mana? Ini 17 ke 30 ini adalah 14 hari. Nah, jadi ini dibagi ini yang ini 106 ini dibagi 30 dikali 14 hari. 14 hari ingat ini dari 17 ke 30. Nah, kalau untuk PT Hero ini 21 ke 30 hitungannya 10 hari. Ini dibagi 30 dikali 14 hari. Nah, kalau untuk PT Elektronik ini 25 ke 30 ini 6 hari ya teman-teman hitungannya. Berarti ini 442.050.000 dibagi 30 dikali 6 hari. Maka hasilnya dapatnya ini. Nah, sedangkan kalau kita hitung secara pendapatan rental, nah ini dapat dari mana? Nah, ini yang saya jelaskan yang di atas tadi. Ini rental per bulan yang sesungguhnya
pendapatan yang kita akui di November. Nah, ini sama perhitungannya 94.500.000. Ini saya ulangi lagi ya, didapat dari luasan area dikali dengan rental per square meter. Nah, ini yang kita akui sebagai pendapatan, bukan instalmen ini, tapi kita sudah terbitkan berdasarkan instalmen. Nah, contohnya ini 94.500.000 dibagi 30 dikali 14, dapatnya 44.100.000 rupiah. Ini sama rumusnya, ini menghitungnya sama kayak instalmen ini dibagi 30, 110.430 dibagi 30 dikali dengan ini 10 hari ya 10 hari. Nah, ini juga sama dibagi 30 dikali dengan 6 hari. Nah, kalau yang ini dibagi 30 dikali dengan 6 hari, ini juga bukanya tanggal 25 ya, informasinya opening store-nya juga. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman kan pertama kali terbitkan invoice kan sebesar ini kan. Saya hapus dulu. Nah, pertama kali kan teman-teman terbitkan invoice kan sebesar ini kan di November, berdasarkan installment ini yang dihitung pro rate. Nah, sedangkan sebenarnya pengakuan pendapatan kita kan adalah ini yang kita hitung pro rate, ini dia. Nah, kalau secara logika ini kita mengakui pendapatannya lebih besar, karena contoh PT S Hardware, ini S Hardware, PT S Hardware kita terbitkan 49.612.500 rupiah, sedangkan harusnya yang kita akui pendapatan adalah 44.100.000 rupiah. Kebesaran kan. Nah, pada saat kita kebesaran mengakui pendapatan inilah posisi dimana kita harus melakukan penyesuaian. Nah, jadi kita jurnal untuk mengurangi 49 juta ini. Nah, jadi yang kita akui pendapatan ini ya teman-teman, yang ini bagian ini gimana jurnalnya, ini kita akui sebagai pendapatan. Sekali lagi, ini yang diakui sebagai pendapatan, bukan yang ini untuk jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal misalnya PTS Hardware, tadi kita sudah hitung ya. Nah, jadi jurnalnya adalah unearned revenue, atau ini pendapatan diterima di muka, di debit, sebesar 44.100.000 rupiah. Nah, kita akui pendapatannya adalah sebesar rental revenue atau pendapatan rental sebesar 44.100.000 di kredit. Kenapa di jurnalnya seperti ini? Teman-teman lihat di jurnal awal, contoh PTS Hardware, kita lihat ya jurnal awalnya pada saat kita menerbitkan invoice. Nah, ini jurnal pada saat teman-teman pertama kali di tanggal 17, kalau lihat video saya, ini diterbitkan adalah masuknya ke posisi kewajiban, yaitu unearned rent sebesar 49.612.000. Pertama kali kita belum mengakui pendapatan ya. Nah, ini nanti dibalik. Ini semuanya dikumpulkan ke unearned rent atau pendapatan diterima di muka di kewajiban. Nah, setelah akhir bulan baru disesuaikan dengan jurnal yang tadi. Kita balik lagi ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, makanya kita balik tadi itu unearned rent-nya, kita balik ke rental revenue sebesar 44 juta. Nanti unearned rent-nya berkurang 44.100.000. Nah, kemudian kita mengakui pendapatannya sebesar 44.100.000 rupiah di laporan keuangan. Nah, untuk sama PT Hero pun jurnalnya sama. Ini pendapatan diterima di muka pada rental revenue atau
pendapatan rental Rp36.810.000 sesuai dengan hitungan yang sebelumnya. Kemudian untuk PT Elektronik sama, ini adalah unearned rent pada rental revenue sebesar Rp63.150.000 masing-masing di debit dan kredit. Nah, untuk PT Retail, karena sebelumnya dia sudah diterbitkan di tanggal 16, sudah di jurnal di advance receipt. Advance receipt ini sebenarnya konsepnya sama unearned rent, sama-sama masuk di kewajiban di posisi hutang. Nah, ini dibalik advance receipt adalah uang muka, karena dia kan cuma 2 kali bayar untuk 3 bulan, dia bayar dicicil selama 2 kali. Nah, kita balik advance receipt-nya di debit dan rental revenue-nya, pendapatan rentalnya di kredit sebesar 68. Lah, inilah penyesuaiannya untuk rental periode November 2022. Nah, untuk hitungannya tadi seperti yang pertama di video yang di menit pertama, kita balik lagi. Nah, ini cara hitungnya tadi ya, yang ini teman-teman ya. Nih, ini cara hitungnya. Nah, yang ini adalah cara hitungnya untuk penyesuaiannya yang tadi. Ini rental ini didapat dari mana? Didapat dari ini, rental per bulan. Ini didapat dari ini didapat dari rental per bulan ini. Nah, dihitung proret berdasarkan dia tanggal masuknya tadi ya, tanggal buka tokonya. Nah, saya cukupkan untuk video penyesuaian rental pendapatan jasa sewa periode November 2022 untuk PT S Hardware, PT Hero, dan PT Elektronik, serta PT Retail. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di komen. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.